Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Sani dari SMK Ahmad Yani Burah Kabupaten Kediri. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Ahmad Yani Burah Kediri dan sekaligus menjadi mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK IAIN Kediri tahun 2024. Dan saya sudah siap mengikuti uji kinerja atau UKIN pada hari ini tanggal 30 Januari tahun 2025. Selamat menyaksikan video UKIN yang akan saya persembahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dimudahkan untuk menggapai cita-cita kita, dan mendapat ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan doa seperti biasa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semua. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik semua? Baik. Baik ya? Jadi gak ada yang jahat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin absen dulu ya. Abdurrahman Kemal, Fitra Adiraja, Neni Veronica, Putri Ayu, Uswatun, Zaskia Farah. Baik, masuk semua nih. Baik semua anak, pada pertemuan hari ini kita akan sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran yang pertama itu adalah PJBL ataupun yang disebut dengan Project Based Learning. Berarti pembelajaran berbasis project, yang mana nanti kamu harus membuat suatu karya dari project tersebut. Bisa dipahami ya? Selain saya menggunakan PJBL, saya menggunakan metode TPACK, yaitu pembelajaran yang menggunakan berbasis teknologi. Seperti yang sudah saya kirimkan ke grup WA kalian, yaitu dengan menggunakan Linktree. Kita buka bersama-sama ya Linktree-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar depan, hari ini kita sepenuhnya akan menggunakan media ataupun metode pembelajaran itu berbasis teknologi. Dari mulai materi ataupun PowerPoint-nya, ataupun media belajar dari YouTube-nya, ataupun nanti ada kuis dan pertanyaan-pertanyaannya, semua nanti akan terangkum dari Linktree yang saya buat. Jadi kalian semua tinggal membuka Linktree-nya. Setelah itu tinggal klik mana yang akan kita kerjakan. Apakah kita akan membuka materi, atau kita akan membuka tulis, atau kita akan membuka forum diskusi. Bisa dipahami ya? Silakan sekarang bisa buka Linktree-nya masing-masing di HP kalian. Ada yang bermasalah membuka Linktree? Tidak ada. Bisa semua nih.
tema pembahasan kita hari ini itu adalah tentang apa? Ayo dijawab tentang apa? Tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, yang kita bahas hari ini adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Dari bab yang akan kita bahas hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah minimal peserta didik itu bisa atau mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berkaitan tentang larangan mendekati zina. Nah, terus kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya pada pembelajaran hari ini minimal kamu semua harus bisa yang pertama itu menjelaskan definisi zina beserta macamnya beserta hukumannya. Jadi kalau nanti ada yang berpresentasi di kelas, di depan kelas mempresentasikan zina itu artinya apa, macamnya ada berapa dan hukumannya apa, minimal harus bisa itu. Yang nomor 2, kita akan bersama-sama menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina tadi. Itu kita analisis ada berapa bacaan atau hukum tajwid yang ada di dalamnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang nomor 3 ini yang berkaitan tentang PJBA tadi, Project Based Learning. Berarti kita membuat suatu karya berupa poster, berupa PPT ataupun berupa bermain peran nanti tentang larangan zina. Nah, nanti kita akan bagi kelompok. Nah, dari KKTT yang sudah saya jelaskan, kira-kira kalian sudah punya gambaran atau belum? Sudah? Ya. Sudah ya? Ya. Baik, anak-anak semua, seperti yang sudah kalian tahu tentang tujuan pembelajaran maupun KKTP yang akan kita bahas pada hari ini, tema kita hari ini yaitu menghindari atau larangan pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Saya punya pengantar tentang pelajaran hari ini. Dan saya juga punya pertanyaan, kira-kira dari kalian semua ada enggak yang pernah berpikir, Pak, kenapa manusia itu diberikan aturan, diberikan batasan, diberikan sebuah hukum yang mengikat, sehingga tidak boleh melakukan zina, tidak boleh melakukan pencurian, tidak boleh melakukan pembunuhan. Kenapa kok gak los saja, Pak? Kan penak Pak, model los tuh. Ada enggak yang punya pikiran seperti itu? Ada. Oke, baik, kalau kalian setidaknya ada pikiran seperti itu, coba kalian utarakan kenapa alasan Allah memberi aturan kepada manusia? Padahal kalian juga pengen seperti itu, benar ya? Tapi kamu harus bisa menganalisis kenapa Allah memberikan kenapa Allah memberikan larangan seperti ini kepada manusia. Kira-kira apa jawabannya? Baik, dari pertanyaan yang saya berikan tadi, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa alasan Allah memberikan aturan maupun hukum terhadap manusia? Angkat tangan, ada yang tahu? Agar manusia hidupnya lebih tertata, tidak seenaknya sendiri. Agar manusia hidupnya tertata dan tidak seenaknya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Mungkin dari perempuan ada yang mau menjawab dan pertanyaan dari saya? Angkat tangan dulu, Mbak Zaskia. Oke, silakan. Karena manusia itu diciptakan sempurna, jadi beda dari makhluk yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, jadi agar beda dari makhluk yang lain. Wow, maksudnya biar manusia itu tetap sempurna, makanya diberikan aturan, ya toh? Terus artinya biar tidak melakukan seperti makhluk lain, seperti hewan ataupun iblis seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya benar seperti itu. Jadi Allah itu memberikan aturan itu bukan untuk menyulitkan manusia, bukan,
tetapi untuk mengatur kehidupan di muka bumi agar terjadi keadilan, biar tertata, biar tidak merusak tatanan dunia. Seperti itu ya. Berarti larangan zina ini juga salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik anak-anak, setelah saya memberikan pengantar sedikit tadi tentang bab kita hari ini, yaitu menghindari pergaulan bebas dan menjauhi zina, kalian semua saya minta untuk mengerjakan tes diagnostik awal dulu ya. Saya ingin tahu seberapa jauh kamu paham tentang materi zina sebelum saya jelaskan. Biar saya bisa mengukur nanti pada saat sebelum dijelaskan dan sesudah dijelaskan kita ada peningkatan apa. Nah, kita buka link-linknya bersama-sama. Nah, silakan untuk mengklik asesmen awal ataupun diagnostik ini. Anak-anak semua, apakah sudah selesai mengerjakan tes diagnostik awal? Sudah. Alhamdulillah. Apakah nilainya ini saya tampilkan depan? Tidak. Tidak. Ya wis gak apa-apa. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang materi pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Nah, pada materi ini, bentar ya. Baik semua, silakan kalian baca dulu. Sebelum saya jelaskan, kalian baca dulu materi yang ada di link 3 itu tentang materi pergaulan bebas dan menghindari zina. Itu kalian baca, minimal kalian tahu pengertiannya, macamnya, dan juga hukumannya. Tidaknya kalian tahu dulu. Setelah kalian baca nanti, kita akan melihat video pembelajaran tentang larangan zina di YouTube. Nanti kita analisis bareng-bareng. Bisa dipahami? Ya. Dibaca dulu. Baik, setelah kalian membaca materi tentang larangan zina di materi tadi, kita lihat video pembelajaran bersama-sama. Setelah ini kita analisis bersama-sama, lalu coba kalian nanti presentasikan atau kalian berbicara apa yang kamu dapat dari materi yang kamu baca dan apa yang kamu dapat dari video yang kamu lihat di depan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lihat bersama-sama. Dari materi yang sudah kamu baca dan dari video yang sudah kamu lihat, apakah dari kalian semua ada yang ingin menyimpulkan apa yang kamu dapat? Dari laki-laki, Mas Damal, silahkan. Dari video yang saya lihat tadi, zina adalah hubungan layaknya suami istri, namun belum memiliki ikatan yang sah. Zina adalah hubungan layaknya suami istri, tapi belum memiliki ikatan pernikahan yang sah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Damal. Selanjutnya dari perempuan ada yang ingin menjawab? Nah, Uswatu, silahkan. Zina itu bisa terjadi karena kurangnya komunikasi dengan orang tua, pergaulan bebas, kurang iman, tidak menjaga aurat. Oke, jadi zina itu ada beberapa penyebabnya. Salah satunya yaitu kurang komunikasi dengan orang tua, tidak menjaga iman, tidak menjaga pergaulan, tidak menutup aurat dan yang lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ustaz. Baik, dari materi awal yang sudah saya berikan tadi, setidaknya kalian sudah punya gambaran ya zina itu seperti apa dan kira-kira penyebabnya juga karena apa, sudah punya gambaran kan? Sudah. Habis ini kita ice breaking dulu. Sebelum saya nanti bagi kelompok terus kita pusing-pusing lagi. Kita ice breaking dulu. Silahkan semuanya berdiri. Baik, clue dari ice breaking kali ini adalah
sesuai. Sesuai berarti saya bilang apa ya berarti harus sesuai. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Oke. Clue-nya sesuai. Mundur. Maju. Clue-nya tidak sesuai. Mundur. Nah, Carlos Oke, tepuk tangan untuk semua ya. Baik, silakan duduk untuk laki-laki. Sekarang waktunya perempuan. Oke, bisa dimulai. Agak ke belakang sedikit, banyak. Oke, cukup. Yang pertama, clue-nya adalah tidak sesuai, ya. Tidak, clue-nya tidak sesuai. 1, 2, 3, maju. Maju. Mundur. Maju. Clue-nya sesuai, maju. Mundur. Tidak sesuai, maju. Tidak sesuai, mundur. Nah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, setelah ini kita lakukan, setidaknya kita sudah fokus lagi ya. Kita waktunya berpusing-pusing lagi, kita berdiskusi untuk menentukan project yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, kita bagi kelompok. Nanti ada yang buat poster, ada yang buat pemperagakan seperti itu. Terus yang kelompok 3 nanti menyimpulkan dari poster dan yang memeragakan tadi. 3 kelompok tadi ya. Nah, saya ingin kalian angkat tangan siapa yang mau ke dalam kelompok membuat poster. Silakan angkat tangan. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Selanjutnya untuk memeragakan bab larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang paling belakang. Selanjutnya sisanya untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Oke, berarti pas ya. Bisa kita bagi kelompok sekarang? Bisa. Kita bagi kelompok. Oke. Baik anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, akan saya jelaskan dulu dari apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami lihat dalam video tadi tentang larangan zina. Nah, kita harus tahu dulu zina itu pengertiannya adalah hubungan layaknya suami istri adanya ikatan pernikahan. Berarti tidak dengan menikah, itu namanya zina. Ada pembagiannya. Yang pertama zina muhsan. Itu adalah zinanya orang yang sudah atau pernah menikah. Hukumannya di raja mati. Di situ ya. Ada pembagian lagi zina ghairu muhsan, yaitu zinanya orang yang belum pernah menikah. Hukumannya beda sama yang tadi, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, apa hikmah dari semua itu? Kenapa diberikan hukuman yang berat? Karena ketika ada hukuman, dipastikan orang-orang lain itu akan takut melakukan kejahatan. Kita bisa bayangkan apabila orang yang melakukan kejahatan dihukum di hadapan banyak orang, itu dipastikan yang melakukan akan jerak, yang melihat juga akan takut. Dalam Islam itu seperti itu. Terus ini ada yang namanya qadhaf, yaitu menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti. Nah, di sini Islam itu tidak serta-merta langsung menghukum, langsung memberikan hukuman, tidak, tetapi harus disertai bukti dan juga saksi. Bahkan orang yang menuduh orang lain tanpa bukti dan saksi
dalam hal ini zina, itu mendapatkan hukuman dicambuk sebanyak 80 kali. Itu menandakan bahwasanya di dalam Islam fitnah atau menuduh orang lain tanpa bukti dan tanpa saksi itu dosa besar. Baik ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik semua, untuk kelompok 1 akan menerangkan tentang larangan zina, entah itu nanti qadzafnya atau hukuman zinanya atau apa. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan membuat sebuah poster tentang larangan zina, dan kelompok 3 nanti akan menganalisis ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ada berapa hukum bacaan tajwidnya dan menyimpulkan apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Bisa dipahami semua? Bisa. Pak Hakim, saya mau lapor kemarinnya lihat Faris sama satu melakukan zina Pak Hakim. Baik, kita bisa selesaikan. Kamu punya 4 orang saksi? Gak ada. Bukti-bukti? Gak ada. Baik, kita tanya ke saudara Faris. Gimana saudara Faris? Apa betul? Orang ngawur. Berarti kamu tidak punya bukti. Kamu telah melakukan qadzaf, yaitu menuduh orang melakukan zina. Kamu dapat hukuman sebesar 80 cambuk. Gitu Pak. Duh, kok aku? Kok saya? Karena kamu telah menuduh saudara Faris melakukan zina. Itu termasuk qadzaf. Aduh. Baik, dari kelompok selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 2 yang membuat poster tentang larangan zina. Kelompok 2 sudah siap mempresentasikan? Ya. Baik, silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang kami buat tentang larangan zina. Baik, zina ada karena beberapa sebab. Untuk itu kita harus tahu cara menghindari dan hukuman dan dampak dari zina. Yang pertama, cara menghindari zina adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghindari hal yang dapat mengundang nafsu. Dan hukuman dan dampak yang didapat, yang pertama cambuk dan hukuman tajam, yang kedua mendapatkan murka Allah, yang ketiga mendapat siksa yang pedih. Untuk itu mari kita semua menghindari zina agar harkat dan martabat kita tetap terjaga. Generasi hebat tanpa zina. Luar biasa dari kelompok 2. Baik, silahkan duduk untuk kelompok 2. Dari kelompok 2 yang tadi presentasinya luar biasa dan membuat poster yang sangat luar biasa menurut saya, bahwasanya zina itu akan terjadi karena ada beberapa sebab. Nah, maka dari itu kita harus menghindari sebab-sebab karena zina itu. Maka dari itu cara menghindarinya, kata mbaknya tadi, kita dekatkan diri kita kepada Allah, mempertebal keimanan kita. Selanjutnya kita menutup aurat. Kalau kita menutup aurat, insya Allah akan terjaga. Selanjutnya menghindari hal-hal yang dapat mengundang nafsu. Maka dari itu ada kata-kata yang terakhir ini yang membuat saya takjub, generasi hebat tanpa zina. Nah, maka dari itu kalian sudah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, usia kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk untuk kalian semua. Bisa dipahami semua, nggih? Bisa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menganalisis ayat tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sya'a sabila. Wala ini memiliki bacaan matobi. Taqrabu memiliki bacaan kol-kolah dan fahsyatan wa sya'a memiliki bacaan idgham. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa.
Selanjutnya akan disimpulkan oleh teman saya satunya. Dan zina dapat disimpulkan ialah hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Zina terdapat dua jenis, yaitu zina muhson yang dilakukan orang yang sudah menikah dan zina ghairu muhson yaitu orang yang belum menikah. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silahkan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi semuanya, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya zina itu adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Yang mana zina itu dibagi menjadi 2, zina muhson dan ghairu muhson. Yang hukumannya zina muhson itu adalah dirajam sampai mati. Dan zina ghairu muhson itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan ada lagi istilah yang namanya qadzaf, yaitu orang yang menuduh orang lain melakukan zina tetapi tidak memiliki bukti. Di dalam Islam ya, di dalam Islam itu adalah agama yang menganut keadilan yang luar biasa. Jadi tidak bisa menuduh orang lain seenaknya sendiri. Seperti menuduh zina, itu ada hukumannya. Orang kalau menuduh orang lain zina, fitnah, itu akan dihukum dicambuk sebanyak 80 kali. Menandakan bahwasanya dosa menuduh, dosa fitnah itu hampir sama dengan zina. Bisa dipahami semua? Bisa. Baik, selanjutnya untuk mereview pelajaran hari ini, untuk mengetes kamu juga, kita kerjakan soal sumatif akhir. Silahkan dibuka HP-nya semua, dibuka link tree-nya. Nah, silahkan dikerjakan, nanti nilainya langsung keluar di layar depan. Sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Baik, kita tampilkan nilainya di depan ya. Iya. Loh, lah kok tidak? Terus piye? Rahasia, biar saya dan kamu yang tahu ya. Oke. Baik, karena nilainya tidak ditampilkan, berarti silahkan merasa jujur-jujuran gitu ya. Nanti yang nilainya di atas 70, maka mengerjakan link pengayaan. Tapi yang nilainya di bawah 70, mengerjakan link remedial yang ada juga di link tree tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini ya, pengayaan dan remedial. Nah, itu bisa kalian kerjakan. Yang nilainya 70 ke atas berarti pengayaan, yang 70 ke bawah berarti remedial. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya dulu ke kalian semua. Baik anak-anak, sebelum saya tutup, saya ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan dari kalian? Angkat tangan dulu. Mbak Putri, silahkan. Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, ada presentasi, kuis, dan bermain peran. Berarti menyenangkan ya? Oke. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin merefleksi dari siapa? Oh, masnya, dari laki-laki, silahkan. Pembelajarannya sangat menyenangkan karena ada banyak media yang bisa digunakan. Oke, tepuk tangan untuk masnya. Ada lagi yang ingin merefleksi pelajaran hari ini? Saya. Mbak Zaskia, silahkan. Ternyata belajar itu tidak melulu harus pakai buku, karena sekarang ada teknologi yang bisa merangkum semua pembelajaran, mulai dari materi, soal-soal, kuis, dan yang lain. Jadi kita tidak perlu repot lagi pakai buku. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zaskia ya. Jadi luar biasa. Baik, luar biasa. Ternyata memang teknologi itu ketika kita gunakan secara bijak, itu dapat membantu kita untuk menambah hal-hal positif bagi kita, ya toh? Belajar menjadi mudah, ya toh? Tidak lagi membosankan, menyenangkan, banyak kuis dan lain sebagainya. Maka bijaklah dalam menggunakan teknologi. Oke, luar biasa, tepuk tangan semuanya.
Baik, sebelum saya akhiri, nanti kita baca doa bersama-sama ya. Tapi sebelum kita baca doa, saya ingin berpesan kepada kalian semua tentang pelajaran hari ini, ya. Jaga harkat dan martabatmu dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sempurna, maka tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang hina. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga semuanya sehat, semuanya diberikan kelancaran, mendapat ilmu yang manfaat barokah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.